Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indriani Handika Devi, NIM 201210189, akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan hubungan sosial antara individu dengan bermacam-macam agama. Hubungan sosial ini kadangkala akan berujung pada pernikahan beda agama. Hal tersebut di atas bertentangan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunhikum musyrikati hatta yu'min wala matu mu'minatu khairum min musyrikina wala a'jabakum wala tunhikul musyrikina hatta yu'min wala habda minkum khairum min musyrikina walau a'jabakum ulaika yad'u illa nur Allahu yad'u illa jannati wal maghfiratin bi'idnih wa yubayyinu ayatih linnasi la'allakum yatadzakkarun. Artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun demikian dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik atau dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda, akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga. Dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lainnya. Muslim menikahi wanita musyrik atau ahlul kitab jelas diharamkan dalam firman Surat Al-Baqarah ayat 221. Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dan kepercayaan itu kemudian ayat kedua pasal 2 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon khalidain untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda. Namun mereka tetap memeluk agama masing-masing karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik dalam beragama, yang terdiri dari agama samawi maupun agama arti. Tentang hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian ulama Indonesia mengikuti paham Syafi'iyah dan Syiah Imamiyah. Hasan Basri, mantan ketua MUI Pusat, mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama atau berbeda agama. Di kalangan ulama Malikiyah ada dua pendapat. Pertama, nikah dengan wanita kitabiah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik zimiyah maupun harbiyah. Demikian menurut Imam Adha, bahwa perkawinan tersebut hukumnya makruh, khususnya dengan harbiyah kadar makruhnya lebih besar. Keduanya tidak makruh secara mutlak karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar saat azariyah atau menutup jalan kemusadatan, maka jika nikah dengan wanita ahli alkitab
khawatir akan memunculkan musadaf. Haram hukumnya nikah dengan kitabiah. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, makruh hukumnya menikah dengan wanita ahlul alkitab yang zimmi, tunduk pada aturan pemerintahan Islam. Sedangkan ahlul alkitab yang harbiyah atau memusuhi Islam, maka kadar makruhnya lebih besar. Kemudian mereka juga mengumumkan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat. Pertama, tidak mengharapkan wanita ahlul alkitab untuk memeluk Islam. Kedua, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya. Ketiga, jika menikah dengan wanita ahlul alkitab dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim mengharapkan agar wanita ahlul alkitab tersebut masuk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikannya, dan jika tidak menikahi wanita ahlul alkitab terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah karena menghindari perbuatan yang keji tersebut. 1. Pernikahan beda agama dalam perundang-undangan di Indonesia. Pernikahan yang telah diatur dalam Perundangan Pasal 2 Nomor 1 1974 sebagai berikut. A. UU Nomor 1 1974 mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kedua, perkawinan mencatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kompilasi hukum Islam yang telah mengatur tentang perkawinan. A. Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misahon hadzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. B. Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang ketiga adalah pasal 4. Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. D. Pasal 40 huruf C kompilasi hukum Islam menyatakan sebagai berikut. 1. Dilarang melaksanakan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Kedua, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Ketiga, seorang wanita yang tidak beragama. Pasal 44 menyatakan sebagai berikut. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam di atas, bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama, dianggap pernikahannya tidak sah. Kedua, perkawinan beda agama menurut fuqaha. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslim dengan pria non-muslim, baik ahlul kitab atau musyrik, tidak sah, karena akan dikhawatirkan adanya pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk kepada suami. Sekian video dari saya, materi tentang hukum pernikahan beda agama. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.